Oke, shalom teman-teman semuanya. Senang sekali malam hari ini kita bisa kembali di dalam ibadah gerakan pemuda. Ya walaupun masih dalam virtual ya teman-teman, tapi kita doakan saja agar kedepannya pandemi segera berakhir dan kita dapat melakukan ibadah secara offline. Oke, untuk sebelumnya mari kita pujikan mars kebanggaan kita, mars gerakan pemuda. Ya di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan, sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Oke, mari teman-teman kita bersama-sama berdiri untuk menghadap Tuhan, untuk menyembah dan memuliakannya, karena kasih-Nya bersatu atas kita. Dan mari kita pujikan dari Kitab Bakti 1 bait yang pertama dan kedua. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberikan hari yang baru ini ya Bapa. Terima kasih atas kesempatannya di dalam ibadah gerakan pemuda ini. Semoga kami dapat mengikuti ibadah gerakan pemuda dari awal, pertengahan hingga akhir, hingga sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu, amin. Mari teman-teman, masih di dalam posisi berdiri ya. Mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 93 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Oke, Mazmur 93
ayat pertama sampai yang kelima. Bila sudah menemukan, teman-teman juga bisa membaca bersama dari rumah ya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Oke teman-teman, boleh kembali duduk. Untuk selanjutnya, sebelum pemberitaan firman, mari kita pujikan Kidung Jemaat 389, bait pertama dan ketiga. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Bait ketiga, ya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali di dalam saat untuk merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita akan dituntun di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami menundukkan seluruh kehidupan kami, akal dan pikiran kami di hadapan-Mu. Karena Engkaulah Tuhan yang senantiasa ingin kami puji dan kami muliakan. Kebesaran-Mu mengatasi segala sesuatu yang ada di tengah-tengah bumi ini. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami mau datang kepadamu. Untuk kami akan mendengar akan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kami dalam usia yang masih muda ini, Tuhan akan bentuk, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan rancangan Tuhan yang luar biasa akan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, sehingga kami semua boleh menjadi saksi-saksi kebenaran di tengah-tengah dunia di mana kami berada. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada saat ini akan kita dengarkan, yaitu dari kitab Amsal pasal 27 ayat 24. Amsal pasal 27 ayat 24 yang menyatakan, karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang setia melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
dipersilakan duduk kembali. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada kesempatan ini saya ambil dengan tema yang berjudul Tidak Ada Yang Abadi. Coba kalau kita perhatikan, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, adakah sesuatu yang hidupnya abadi? Kalau kita ukur dari kehidupan kita manusia, rasa-rasanya tidak ada yang abadi. Coba kalau kita bayangkan kehidupan manusia itu abadi, tidak mati-mati, apa yang akan terjadi? Satu hal yang pasti adalah bumi ini pasti tidak mampu untuk menjadi tempat bagi semua orang yang tinggal di dalamnya, karena tidak ada yang mati. Bumi akan menjadi semakin padat, lalu orang akan mulai bertanya di mana akan tinggal. Sekarang saja dalam situasi kehidupan yang tidak abadi, manusia di bumi ini sudah mulai pusing dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang semakin padat. Sampai-sampai timbul pikiran ada rencana untuk memindahkan manusia supaya bisa tinggal di luar planet bumi. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya manusianya dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada yang mati. Bisa-bisa bumi tidak menjadi cukup. Bahkan mungkin lama-lama kita akan tinggal dempet-dempetan, bersesakan, tidak bisa jaga jarak. Jadi karena itulah saudara-saudara, kita lihat dari sisi manusia, Allah punya rencana yang sangat besar ketika menyediakan hal-hal yang tidak abadi itu. Kita bisa menikmati kehidupan kita mulai dari masa bayi sampai kita menjadi lansia. Kita bisa menikmati kehidupan dengan baik ketika kita menyadari bahwa hidup yang Tuhan berikan itu sangatlah terbatas. Kalau kita bayangkan hidup itu adalah abadi, nggak bisa kita menikmati hidup ini dengan baik. Karena apa? Kita pasti akan menunda segala sesuatu. Makanya kalau kita sekarang, karena hidup kita ini tidak abadi, kita lalu berpikir apa? Menggunakan segala sesuatu dengan baik, memanfaatkan segala sesuatu untuk kepentingan kita juga dengan baik, lalu kemudian kita dapat mencari waktu yang baik, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Tidak hanya saat ini, bahkan juga untuk kehidupan di masa yang akan datang. Jadi saudara-saudara, apa yang Allah rancangkan dalam ketidakabadian itu adalah sesuatu yang baik. Kita perhatikan juga misalnya dengan kondisi alam kita. Luar biasa. Allah juga merancang segala sesuatu tidak abadi. Tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang yang hidupnya abadi. Selalu mereka mengalami siklus perubahan dalam kehidupan mereka. Walaupun ada juga yang mengatakan, kalau ada yang mungkin pernah pergi ke tempat wisata, Sange di Bali, di situ kalau kita lihat katanya ada kepercayaan, monyet-monyet yang ada di sana itu katanya jumlahnya selalu tetap. Kepercayaannya begitu, tidak pernah berubah. Tapi itu tetap sebetulnya dilihat dalam sebuah siklus. Ada yang lahir, ada yang mati. Jadi sebetulnya proses ketidakabadian juga berjalan. Cuma jumlahnya saja yang kita lihat, barangkali karena rencana Tuhan, lalu kemudian tetap jumlahnya seperti itu bisa jadi. Tetapi tidak ada yang abadi. Segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan ini tidak ada yang abadi. Jadi karena itu saudara-saudara, ketidakabadian ini mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat penting. Justru dalam ketidakabadian inilah kita belajar untuk melihat karya Allah yang besar, yang senantiasa menata dan memelihara kehidupan kita sebagai umatnya. Jadi luar biasa. Pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita ini luar biasa. Nah, tapi timbul lalu masalah.
Nah, ini kadang-kadang manusia menyalahartikan kasih pemeliharaan Tuhan atas dunia. Makanya kemudian timbul kasus manusia main tebang pohon di hutan dengan persepsi atau anggapan bahwa nanti Tuhan akan tumbuhkan. Jadi biarin aja, nggak usah ditanami kembali. Tidak usah kita mengadakan penghijauan kembali, toh nanti akan tumbuh sendiri. Zaman sekarang ada juga orang yang mencari ikan di laut, mencari ikan di sungai, main ambil sembarangan. Cara-caranya kadang-kadang karena ingin mau dapat untung yang besar, lalu menggunakan cara-cara yang tidak baik. Kadang-kadang bisa membahayakan diri sendiri. Ya karena keserakahan dan kerakusan kita. Kita berpikir nanti toh Tuhan akan menumbuhkan ikan-ikan itu kembali ke sini. Dalam beberapa kasus memang benar. Tetapi dalam beberapa kasus yang lain ternyata tidak demikian. Ikan-ikan yang justru diburu dengan semena-mena ternyata membuatnya semakin menjadi punah. Nah, itu yang kita lihat terjadi misalnya dalam kasus perburuan hiu putih misalnya yang terjadi di NTT. Orang semua mencari hiu putih. Karena apa? Karena minyaknya itu, dari lemaknya itu sangat mahal. Orang luar Indonesia selalu ingin mencari dan ingin membeli dengan harga yang tinggi. Makanya lalu kemudian perburuannya dilakukan besar-besaran. Nah, sekarang orang baru mulai berpikir, ternyata jumlah ikan hiu putih itu di lautan sekitar NTT semakin berkurang. Nah, kalau sudah seperti itu apa yang terjadi? Kita semakin justru malah dirugikan. Nah, pola pikir seperti ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang diajak oleh penulis Amsal bagi kita pada saat ini. Untuk kita renungkan bahwa segala sesuatu yang tidak abadi itu tidaklah lalu kemudian kita serahkan sama Tuhan, sudahlah Tuhan yang atur segala sesuatu. Biar saja Tuhan yang urus. Pohon akan tumbuh sendiri, ikan akan ada sendiri. Padahal justru kita lihat bahwa sejak awal Tuhan Allah kita telah mempercayakan segala sesuatu yang ada di bumi ini agar supaya kita kemudian dapat kelola dan pelihara dengan baik. Nah, kalau misalnya kita diajak menjadi mitra Allah dalam proses pengelolaan dan pemeliharaan, maka artinya mindset kita atau cara berpikir kita selama ini salah. Kalau misalnya kita lempar tanggung jawab kepada Allah, lalu kita kemudian hanya main ambil saja dari manfaatnya, tanpa kita berpikir untuk pemeliharaannya, bagaimana kita berpikir tentang kelestariannya, maka di situ artinya kita mengabaikan tugas panggilan kita sebagai mitra Allah dalam menjaga dan mengelola bumi ini dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini. Ketika pada hari ini kita tepat merayakan Hari Lingkungan Hidup, kita sebagai rekan-rekan muda GPIB diajak untuk dapat melihat tanggung jawab kita yang besar di dalam proses menjaga dan melestarikan alam di sekitar kita. Kita adalah pengawal daripada bumi ini. Kita diberikan mandat oleh Allah untuk senantiasa memelihara dan merawat bumi ini dengan baik. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar supaya bumi ini tetap lestari dan memberikan manfaat bagi kehidupan kita sampai kapanpun. Kitalah yang membentuk dan membangun segala sesuatu. Karena Allah memberikan bagi kita kepercayaan yang besar. Dan karena itulah dalam tanggung jawab iman, mari kita tidak mengabaikan panggilan iman itu di dalam proses pengelolaan bumi dengan baik dan sekaligus juga menjaganya. Sehingga nanti kita bisa memperhatikan kelestarian alam ini dengan baik, menikmatinya juga
dalam sukacita yang besar, sambil kita mensyukuri karya Allah yang telah menyediakannya bagi kehidupan kita semua. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Selamat berkarya, kasih Tuhan Yesus kiranya menyertai kehidupan kita semua. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita akan merespons akan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 62, bait pertama dan keempat. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Rekan-rekan muda, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita serahkan segala sesuatu dalam hidup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kesempatan yang luar biasa boleh Tuhan berikan dalam persekutuan kami pada saat ini. Biar kiranya firman Tuhan yang kami renungkan pada saat ini boleh memberikan bagi kami kekuatan, bahkan juga memberikan kami kesempatan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima mandat untuk dapat mengelola dan juga memanfaatkan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah bumi ini. Tetapi kami juga diingatkan bahwa kami punya tanggung jawab untuk senantiasa juga menjaga dan melestarikan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa memperhatikan perintah Tuhan ini dengan baik, sehingga kami boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Agar supaya bumi yang Tuhan telah percayakan ini boleh senantiasa lestari. Bumi yang senantiasa boleh terjaga dan tidak rusak. Kami serahkan ya Tuhan hikmat yang daripadamu, agar supaya menyertai kami semua untuk dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Tuhan, biar kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, khususnya tugas tanggung jawab kami sebagai seorang anak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang senantiasa membawa kebanggaan dalam kehidupan keluarga kami. Kami berdoa juga untuk setiap tugas yang kami lakukan, baik itu kami sebagai pelajar, kami sebagai mahasiswa atau mahasiswi, maupun juga kami yang saat ini telah bekerja. Allah Bapa di sorga, apapun yang kami lakukan,
mau kami bawa juga di dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya penyertaan Tuhan senantiasa memampukan kami untuk senantiasa melakukan hal-hal yang luar biasa melalui apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami pada saat ini. Jika saat ini Tuhan kami juga tengah mengalami pergumulan, khususnya kami yang saat ini masih mencari pekerjaan, ataupun kami yang saat ini masih bergumul dalam proses pencarian teman hidup, Allah Bapa di sorga, kiranya juga Engkau memberkati kami. Biar kiranya kami tetap dikuatkan dalam pengharapan bahwa rencana Allah pasti adalah sesuatu yang terbaik bagi hidup kami. Oleh karena itu ajarkan kami untuk senantiasa menyerahkan hidup ini di dalam tuntunan Tuhan. Dan ajar kami senantiasa untuk tetap mempercayakan segala sesuatu dalam kehidupan iman kami bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan bagi kami hal-hal yang lebih baik untuk masa depan kami. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami pada saat ini yang sedang mengalami sakit. Ya Allah Bapa di sorga, biar kiranya Engkau juga memberkati kehidupan mereka. Biar kiranya kasih Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan berikan kekuatan iman dalam pengharapan bahwa Allah punya kuasa besar di atas segala penyakit. Dan Allah akan memberikan penyembuhan bagi setiap orang yang menaruh harap dalam iman kepadanya. Oleh karena itu kami serahkan dalam doa kami setiap rekan-rekan kami yang saat ini tengah bergumul dalam sakit penyakit mereka. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan dalam kehidupan orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga besar kami. Biar kiranya Engkau juga senantiasa menaruh kasih-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat bagi kami, dan mampukan kami juga untuk senantiasa menjadi berkat dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, khususnya di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami di Pelkat GP, khususnya kami yang ada di tengah-tengah pelayanan GPB Pelangi Kasih Lawang. Biar kiranya kami semua tetap hidup dalam persekutuan yang utuh dengan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, walaupun di tengah-tengah situasi keterbatasan, kami mungkin sulit untuk berjumpa satu dengan yang lain. Tetapi kuatkan kami ya Tuhan, bahwa kami masih tetap dapat berjumpa dalam persekutuan kami di dalam roh, dalam setiap doa kami. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk semakin bertekun dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Kami tidak menjauhkan diri dari ibadah, dan mampukan kami juga untuk terus mencari kebenaran firman-Mu, dan juga senantiasa mengingat setiap rekan-rekan kami dalam setiap doa yang kami naikkan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap program GP yang ada, Tuhan kira juga memberkati para pengurus yang ada, Tuhan kira juga sertai dalam hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga Tuhan akan memakai mereka untuk menjadi berkat di dalam menata persekutuan yang ada di tengah-tengah Pelkat GP. Kami berdoa juga ya Tuhan, khususnya dalam kehidupan bangsa dan negara kami pada saat ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kami percaya bahwa Allah Bapa di sorga akan selalu menyertai. Allah Bapa di sorga telah memberikan bagi kami pengharapan bahwa bangsa dan negara kami pasti akan mampu bertahan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami serahkan semua proses yang ada ya Tuhan, biar kiranya pemulihan daripada Tuhan akan terjadi. Pandemi ini boleh berakhir, dan kami semua boleh kembali beraktivitas, berjumpa dengan rekan-rekan kami dalam suasana yang baru, dalam suasana sukacita yang dipulihkan oleh Allah. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga serahkan ibadah kami pada saat ini. Biar kiranya Tuhan juga memberkati kami mengambil bagian di dalam tugas pelayanan pada saat ini. Allah Bapa di sorga kiranya memberkati setiap pelayanan yang kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa, ucapan syukur permohonan kami ya Tuhan. Kami mau angkat semua itu dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk renungannya Pak Pendeta. Baik, mari rekan-rekan pemuda, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita pujikan dari Kitab Bakti 39, baitnya yang pertama, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari teman-teman kita berdiri untuk menyerahkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu ini ya Bapa. Sekarang kami memberikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan, semoga berkenan dan bermanfaat bagi gereja ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, amin. Rekan-rekan muda dengan tetap berdiri, mari kita sambut amanat pengutusan. Mari kita kembali dalam kehidupan kita, nyatakanlah kasih Allah melalui kehidupanmu, dan mari kita menjadi penjaga bumi yang senantiasa memelihara dan melestarikan apa yang ada di dalamnya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kitab Bakti nomor 50, bait yang pertama. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai gerakan pemuda di tempat ini dan menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang
dan kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kasih Tuhan Yesus menyertai dalam kehidupan kita semua.